Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi Unisa Muda. Baik, pada kali ini kita bertemu lagi di channel Si Komar, berbagi kisah memanen hikmah. Untuk kesempatan kali ini saya tidak akan sendirian karena kita akan membahas tema yang menarik, yaitu simpati dan empati seorang fisioterapis. Nah, pada kali ini saya mengundang nih lulusan sarjana fisioterapis Unisa ya. Kak Yusuf namanya, Kak Yusuf Yulfikar. Apa kabar Kak Yusuf? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat Oke, di masa pandemi ini kita tetap harus semangat ya Kak ya. Betul. Iya. Oke. Nah, Kak Yusuf, sebelum kita akan mengulik lebih lanjut nih, saya nanti akan membedah karena Kak Yusuf ini adalah mahasiswa yang berprestasi di Unisa. Nah, Insya Allah. tentunya nanti akan banyak kisah yang akan diceritakan di forum ini. Nah, terkait dengan simpati dan empati bagi sarjana fisioterapis ya. Oke, kalau kita berbicara tentang simpati dan empati, itu kan katanya ini ya, hampir mirip-mirip gitu ya. Simpati itu apa ya? Apakah ini simpati kartu provider gitu lah? Ya kan, kamu itu punya simpati lah. Oh punya, saya punya simpati nih kartu provider. Nah, ternyata bukan ya, simpati dan empati. Ini adalah dua kata yang sangat mirip sekali. Nah, kalau menurut Kak Yusuf, simpati dan empati itu apa sih? Berbeda atau sama ya? Ya mungkin orang lain kalau pertama dengar mungkin mirip ya. Kadang mungkin nggak bisa bedain mana simpati empati. Namun sebenarnya berbeda itu. Jadi kalau simpati mungkin contohnya aja ya. Simpati itu lebih ke verbal. Misalnya ketika kita melihat seorang itu sedang jatuh sakit, Oke. kita mengucapkan cepat sembuh atau lagi ulang tahun nih, ucapkan selamat ulang tahun. Itu simpati. Jadi simpati itu perasaan yang muncul di dalam hati, namun hanya sebatas verbal. Jadi belum lebih intens gitu, belum dalam ke dalam. Baru ucapan Baru gitu ucapan. ya. Selamat ulang tahun misalnya, saya turut berduka cita ya. Selamat putus cinta. Jadi selamatin itu. Ya selamatin jauh Iya, dari- karena dia suka sama dia mungkin ya kan. Nah, itu bagian dari simpati. Simpati. Oke. Kalau empati gimana? Nah, empati ini beda-beda tipis lah, Pak. 11-12. Bedanya di sini empati itu lebih mendalam lagi, lebih intens gitu. Nah, ketika kita udah memiliki rasa simpati, kita naik level nih ke empati. Oke. Lihat temen jatuh, Heeh. wah cepet sembuh, datangin, beri kue, beri apa. Jadi lebih ke tindakan. Ada tindakannya. Misalnya oke. temen datang ke kita butuh uang, kasih. Nah, itu udah termasuk empati. Empati Pak. gitu ya. Oke. Ya, oke. Memang berbeda ya. Jadi kalau misalnya simpati itu adalah feeling with, jadi merasakan apa yang dia rasakan. Jadi masih sebatas merasakan saja sih. Jadi terus kemudian diucapkan secara verbal, selamat ulang tahun, saya turut prihatin, oh saya bahagia sekali gitu. Itu adalah simpati. Kalau empati itu lebih ke arah feeling in. Jadi benar-benar merasakan yang dia rasakan. Tetapi hanya tidak merasakan aja, bukan kayak basa-basi ya. Misalnya, aduh jatuh ya, kasihan banget, cuma hanya kasihan, tapi enggak, tapi menolong. Oh iya, kamu jatuh ya, mana yang sakit, terus kemudian dia belikan obat ke warung atau apotek gitu kan, terus kemudian dibantu memberikan pertolongan kepada yang sakit tadi. Nah, itu adalah bagian dari empati. Nah, seberapa penting sih Kak Yusuf simpati dan empati ini dimiliki oleh fisioterapis gitu? Oke. Berbicara tentang penting, ini sangat-sangat penting, Pak. Oke. Bukan hanya di fisioterapi, tapi tenaga kesehatan secara umum. Heeh. Karena tenaga kesehatan ataupun fisioterapi bersentuhan langsung dengan pasien, di mana kita dengan pasien butuh komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa terjalan dengan lancar dengan adanya simpati dan empati. Kenapa simpati empati penting? Karena dalam menentukan diagnosis, kita harus benar-benar mengetahui karakter, kemudian apakah yang dikeluhkan itu benar, apakah cuma dihiperbola atau bagaimana. Jadi kita harus menggali bakat-bakat simpati empati kita agar kita nggak salah treatment, nggak salah diagnosis gitu, Pak. Oke, menarik sekali tadi. Hiperbola ya. Iya. Jadi memang ada ini ya. Pasien-pasien itu ya kayak kita mempelajari psikologi gitu kan, ada yang benar-benar mengungkapkan yang dia rasakan itu benar-benar nyata gitu. Tapi ada yang melebih-lebihkan ya. Iya. Aduh, sakit Kadang-kadang gitu, sekali Pak. gitu kan. Padahal dia hanya mencari perhatian.
Nah, itu gimana, Kak? Mungkin Untuk contoh kasusnya di event bola aja. Hah. Ada atlet jatuh sakit. Kadang dia pura-pura biar si fisioterapi ceweknya datang. Waduh, Nah, jadi kita harus benar-benar bisa tuh, melihat kita main bola. mana yang benar-benar dia keluhkan betul apa enggak. Apakah dia Oh. sakit betul atau enggak. Oh, itu action ini ya. Atau Sing- ya atau enggak kalau kita di rumah sakit nih, Pak. Hmm. Kadang pasien itu sakit kepala itu bukan dari kepalanya yang sakit, tapi mungkin pikirannya. Jadi butuh disalurkan, butuh dikeluarkan, butuh teman bicara. Kadang seperti itu, Pak. Iya, betul. Saya sering sih apa ya, namanya kalau di sepak bola itu tackle terus pura-pura jatuh itu loh. Namanya apa itu? Diving. Nah, namanya diving itu. Berarti kalau dari apa segi seorang fisioterapis gitu, wah itu diving. Itu tahu ya? Ya itu harus jasa, Pak. Oh, biasa itu ya. Oh, gitu ya. Nah, itu gimana? Kita perlu bersimpati atau berempati kalau melihat atlet yang diving gitu? Nah, mungkin di sana kita cukup simpati, rasa profesional kita. Oke. Kita tetap beri pertolongan. Karena ketika kita malah bilang itu diving itu mempermalukan pasien atau si atlet itu. Oh, iya. Memang nggak boleh ya. Terus itu diving itu berarti harga diri pasien atau atlet itu juga harus kita Iya. jaga ya. Meskipun kita tahu oh itu trik gitu ya. Apalagi kalau nanti digitukan kemudian pasien jadi nggak suka, bagaimanapun treatment kita sebagus apapun kalau udah tidak suka ya udah nggak cocok gitu. Oh, Kadang di situ oke. karena ada berperan psikis juga. Betul. Saya sepakat kalau itu karena di dalam tubuh manusia itu tidak hanya dari unsur fisik tetapi juga dari unsur psikis dan sosial ya, biopsikososial makanya kan kayak seperti itu ya. Oke. Terus ini Kak, kan selama ini Kak Yusuf itu juga dikenal sebagai inilah aktivis ya di kampus beberapa organisasi termasuk pernah jadi wakil Himavi terus kemudian menjadi ketua Himavi. Berorganisasi ini mengasah nggak sih simpati dan empati bagi seorang calon-calon sarjana fisioterapis gitu? Organisasi itu udah pasti mengasah, tapi tergantung diri kita masing-masing. Kita masuk organisasi tujuannya apa? Apakah untuk eksis aja atau benar-benar mengembangkan diri. Nah, bedanya di sana. Ketika kita benar-benar mengembangkan diri, maka nilai-nilai yang belum pernah kita dapatkan itu akan didapatkan di organisasi. Semisal kita nih dilahirkan udah memiliki rasa hati nurani atau memiliki empati, misalnya ada bisikan kecil ketika pengen nolong gitu. Nah, ketika itu tidak dilatih, maka ya udah pudar. Tapi ketika kita dilatih dengan cara misal berorganisasi, karena berorganisasi itu bergaul dengan banyak orang, mulai dari yang pemalas, rajin, ngambekan, sedih, suka curhat, suka gosip dan lain-lain, itu dapat semua. Jadi kita dapat mengetahui karakter orang lain maupun karakter diri kita sendiri. Jadi penting. Nah, ngomong-ngomong tadi sempat ada kata-kata tentang hati nurani ya. Nah, ini kayak nama partai ya. Oke. Nah, simpati empati pastinya tidak akan pernah muncul ketika itu tidak memiliki hati nurani. Nah, hati nurani ini kan sebagai salah satunya adalah sebagai upaya tanggung jawab ya, Kak ya. Iya. Nah, itu kalau dalam organisasi tadi bisa terasah ya? Bisa, Untuk ini. insya Allah tergantung kita. Jadi ya gak akan ada munculnya empati simpati kalau diri kita nggak punya hati nurani. Namun memang kita dari kecil memang sudah diciptakan dengan paket Iya, si hati pakai nurani itu. komplit ya. Tapi ketika kita nggak diasah, kita misalnya di dalam bisikan-bisikan kita pingin nolong tapi kita cuek, maka si hati nurani ini ya udah terpendam. Nah, biar si empati simpati muncul ya kita ikut aktif salah satunya di organisasi gitu, Pak. Betul, harus terasah memang ya. Harus memang salah satunya untuk hati nurani ini ya harus dididik gitu ya. Nah, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari saya. Mengapa sih seringkali orang itu mudah tersentuh pada sesuatu yang menyedihkan? Mungkin kayak lihat orang nonton drakor nangis. Kemudian mewek itu. Ya karena pada dasarnya setiap manusia tercipta dengan hati yang rapuh, Pak. Jadi ketika kita melihat seseorang itu sedih atau sakit, hati kita tuh lebih akan terasa peka gitu. Karena mungkin backgroundnya kita pernah mengalami hal yang sama dan lain-lain. Jadi rasa iba atau rasa kasihan itu muncul berlebih-lebih ketika seorang itu sedang
jatuh sakit atau menderita. Iya, betul sekali. Karena memang pada prinsipnya, pada dasarnya fenomena-fenomena yang terjadi atau keadaan itu yang menyentuh, yang yang menyedihkan itu lebih menyentuh hati nurani kita daripada yang lain. Kayak tadi kalau simpati empati gitu, bagi yang yang sifatnya senang-senang ya, ulang tahun, hura-hura, paling kan lebih ke arah ya mengasih hadiah kan gitu, hanya sebatas itu. Tetapi kalau misalnya di bencana itu kan berat sekali ya, wah, terus kemudian kita lebih tersentuh, apalagi kalau kita praktek ke sana, terjun langsung. Nah ini menarik sekali karena beberapa waktu yang lalu pernah diliput juga bahwa Kak Yusuf ini ikut di ini dalam penanganan bencana ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak untuk kisah-kisahnya selama menjadi relawan di kebencanaan ini? Ya, kebetulan saya diberikan amanah oleh kampus. Alhamdulillah banget. Saya beberapa kali terjun ke masyarakat dalam konteks di sini penanggulangan bencana. Yang paling terakhir tuh banjir di Bantul, tapi yang paling berkesan tuh saya diterjunkan ke Palu, Sulawesi. Yang pas ini ya, tsunami kemarin ya? Ya, betul. Nah, itu kan gimana, Kak? saya beda budaya nih, Pak. Sana beda budaya. Jadi bener-bener kita tuh kerasa banget sebagai fisioterapi, apalagi pendatang baru. Nah, kalau kita nggak punya si empati-simpati ini, ya di sana kita bakal merasa tersiksa. Karena kita datang bukan dengan niat yang tulus. Tapi datang dengan perintah saja. Berapa lama di sana, Kak? Penugasan dulu. Saya itu 1 bulan 10 hari kalau nggak salah. Lama juga ya? Jadi 40 hari. Saya tahun baruan pertama di sana, Pak. Pertama kali sepi karena lagi bencana. Oh gitu. Ya, nah, mungkin bisa diceritakan kisah-kisahnya ketika membantu warga atau pasien di sana, Kak? Ya. Ketika kita sebagai tenaga kesehatan kemudian terjun di dalam kebencanaan, itu benar-benar harus hati-hati mulai dari tindakan maupun berbicara, apalagi beda budaya kan gitu, Pak. Betul. Jadi ketika kita nggak punya kepekaan yang lebih, ketika masyarakat ini bercerita, kita nggak susah melihat sudut pandang si masyarakat kalau kita nggak peka. Betul. Jadi keluhan di sana tuh kadang misalnya ya memang lagi berduka cita, sedih, mudah sakit kepala dan lain itu tuh bukan hanya fisioterapi tapi tenaga kesehatan maupun volunteer yang lain tuh di sana berperan aktif, kayak biopsikososialnya, teman-teman biopsikososial. Kemudian kalau cara fisioterapi kita menangani kasus-kasus yang memang berhubungan dengan fisioterapi, misalnya kasus muskuloskeletal atau bahasa umumnya tuh permasalahan pada otot, sendi, pokoknya gerak tubuh manusia, mulai dari patah tulang atau fraktur, kemudian mungkin seleo atau terkilir atau apapun, ya fisioterapi berperannya di sana. Gitu. Tetapi ketika saat penanganan gitu, ini nggak sering terus kemudian malah bercerita. Iya. Pasien itu bercerita. Apa yang biasanya mereka ceritakan? Kadang yang bercerita tuh kita kan misalnya di posko, kemudian nggak hanya pasien yang datang tapi masyarakat yang memang pingin kita kan di sana termasuk baru, jadi tukar budaya, sana berbagi keceriaan. Berbagi keceriaan. Betul, karena di sana tuh butuh keceriaan, nggak butuh kesedihan lagi. Betul. Jadi cukup kita misalnya, nah ini penting nih antara empati dan simpati. Betul. Ketika simpati itu cukup misalnya penerapannya, jangan bilang selamat berduka, jadi berlarut-larut dan kesedihan. Tapi di sana tuh butuh keceriaan. Jadi empati dan simpati ini tuh harus bisa ditepatkan. Jangan mereka butuh kebahagiaan, kita ataupun orang yang meliputnya yang kesedihan aja terus gitu. Berarti membangkitkan ya, jadi membangkitkan di sana. Berarti harus diciptakan suasana yang positif gitu ya, betul. untuk mengurangi larutnya mereka dalam kesedihan ya. Karena gini, Pak, pikiran yang positif, hati yang positif bisa meningkatkan imunitas kita. Apalagi di masa pandemi ini juga penting. Gak cuma exercise tapi mengatur pola pikir. Oh, saya sangat sepakat sekali itu. Karena memang dalam kognisi yang sehat gitu, pasti pola hidup kita menjadi sehat, terus kemudian jiwa kita menjadi tenang. Orang yang tenang gitu kan seolah-olah stresornya bisa tertangani. Nah, itu imunitasnya pasti tinggi. Apalagi di daerah-daerah bencana kayak di Palu kemarin ya. Iya.
bahkan banyak yang trauma sekali ya dengan likuifaksi. Betul. Nah, itu kan kemudian wah, dihadapkan pada sesuatu yang apa ya? Mungkin mereka kalau sebagai saksi hidupnya itu kayak kiamat kecil gitu ya. Itu kan memang benar-benar luar biasa. Sehingga bagi kita yang ke sana kita harus memiliki rasa simpati dan empati. Kita nggak mungkin di sana terus kemudian malah apa kunjungan bencana atau piknik bencana. Itu kan sering kali ya. Iya. Karena mohon maaf nih banyak sekali masyarakat yang sangat luar excited sekali dengan suasana yang bencana. Bahkan ada sih beberapa video itu yang malah menjadikan apa bencana itu sebagai lelucon, kemudian dia bangganya bisa selfie di sana. Nah, ini hal-hal yang tidak simpati dan tidak empati tentunya. Karena tidak bisa menempatkan apa yang dirasakan oleh masyarakat sana. Oke, itu ya. Terus kemudian kalau tadi tentang kebencanaan. Nah, tentang ini fisioterapis sangat erat kaitannya juga dengan event-event olahraga ya. Ya. Nah, Kak Yusuf pernah nggak menjadi relawan gitu untuk event-event olahraga yang memerlukan kehadiran fisioterapis? Nah, jadi Bapak sama teman-teman, jadi fisioterapi itu nggak hanya di gawat darurat, kemudian di olahraga, tapi ada pediatri atau anak kecil, kemudian geriatri atau orang tua, kemudian kesehatan wanita dan lain. Jadi banyak cabangnya, neuro kayak gitu. Jadi, nah kebetulan di sini saya juga pernah megang di sport. Jadi penerapan empati simpati kita di setiap bidang itu porsinya berbeda. Kalau di olahraga sendiri kebetulan event yang paling banyak mengundang massa itu ya kayak running. Nah, running nih saya pernah nih Pak, pengalaman yang berkesan itu ketika running, namanya trail running, naik jadi berlari itu di pantai Parangtritis di sana. Jadi persiapannya dari pagi, kita ini sebagai fisioterapi apalagi nanti panitia kan udah jauh-jauh hari pasti lebih capek. Betul. Kita dari pagi sampai malam 24 jam kita sebagai tenaga kesehatan harus standby di pos. Secara apa ya? Secara hati nurani atau secara ya normalnya manusia merasakan capek. Oh iya. Nah, ketika capek itu muncul pada diri kita, kemudian datang pasien yang berjibun banyak minta di treatment, kita mungkin juga wah capek nih. Lelah Tapi kalau gitu kita ya. nggak punya Iya, rasa tanggung jawab, kemudian empati yang tinggi, Hah. nggak bisa itu dilakukan gitu. Jadi benar-benar harus dilatih. Nah, mungkin kalau orang-orang yang memang cuek, pengen belajar peka, mungkin pengen deketin wanita biar peka, ya ikut-ikut lah ramai kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi memang ini ya apa menjadi relawan itu mengasah kepekaan terhadap calon itu ya. Nilai plus lah. Nilai plusnya. Oke, baik. Ya, memang sih salah satu dari fungsi hati nurani ini adalah suatu rasa hati nurani harus dibentuk dan dididik ya. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman yang muncul itu sebagai suatu proses mendidik diri kita supaya lebih peka. Kalau hati nuraninya jernih itu pasti akan mudah memberikan simpati dan empati. Gitu ya. Terus kemudian ini merupakan dasar nilai-nilai dan tanggung jawab pribadi. Jadi fungsi dari hati nurani yang kedua adalah dasar nilai dan tanggung jawab pribadi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah suatu penghakim dalam pengambilan keputusan. Jadi kan pernah ya kalau kita aduh nolong nggak ya? Nolong nggak ya, saya capek nih. Tolong nggak ya? Tapi kalau nggak tolong nanti kasihan nih. Sedangkan kita buru-buru atau apa ya Pak? Nah, itu bisa. Nah, itu sehingga menjadi penghakim keputusan kita melangkah. Tapi kalau kita hati nuraninya tulus, ikhlas dan jernih gitu pasti kita akan mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, ketika ini pengalaman saya nih Pak. Kan kehidupan ini yang dicari ya kebahagiaan. Oh iya. Nah, ketika kita sedang bertugas kayak gitu, kita nggak punya rasa empati dan simpati, maka kita bekerja di bawah tekanan dan paksaan. Nah, ketika kita kerja menggunakan si empati simpati ini, kita merasa enjoy, malah lebih ke bahagia karena kita apa ya menemukan rasa bahagia itu di sana. Tuh. Jadi ya pentingnya simpati empati itu bukan hanya buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Betul. Gitu. Dengan seperti itu, dengan
melihat, mendengar dan merasakan lingkungan sekitar itu, kita menjadi kebersyukuran ya. Kebersyukuran. Jadi kita lebih bersyukur dan kita bisa memaknai hidup kita menjadi lebih baik, atau kebermaknaan hidup kita pasti lebih baik. Bermakna juga. Gitu ya Kak Iya. Yusuf ya. Oke. Menarik sekali. Nah, tetapi dalam pandemi nih. Nah, kalau peran-peran fisioterapis di dalam pandemi ini bagaimana nih? Apakah juga membutuhkan simpati dan empati yang lebih, atau mungkin ada trik-trik nih bagi teman-teman mahasiswa yang ini kan jenuh sekali kan, mau pegel, kemudian ya apa online gitu terus. Nah, itu kan perlu diasah juga hati nuraninya. Gimana kalau menurut? Nah, kalau yang pertama berhubungan dengan pasien ya. Ketika pandemi ini ya, awal-awal pandemi ini fisioterapi bingung karena kita pendekatannya preventif, kuratif, jadi dan rehabilitatif. Jadi benar-benar kita terjun ke masyarakat, kita menyentuh bagian tubuhnya untuk menggerakkan. Itu tuh kan bertolak belakang banget nih Betul, sama harus COVID jaga nih. jarak, Jaga gitu jarak kan. banget. Sedangkan kita butuh hal itu. Jadi itu PR dulu tuh, PR. Tapi lambat laun kita belajar dengan APD dan pengalaman yang banyak tentang COVID ya, alhamdulillah fisioterapi ini bisa kembali eksis melakukan tugasnya tuh dengan prosedur COVID. Kemudian ketika kaitannya dengan mahasiswa, yang dulu juga saya mengalami beberapa materi kuliah online. Nah, empati simpati ini tetap dipakai, Pak. Oke. Jadi ketika kita tidak memiliki simpati empati, otomatis nggak punya rasa tanggung jawab. Nah, kita kuliah kan harus memiliki rasa tanggung jawab, Pak. Iya, betul. Kita ngantuk, yaitu resiko pendidikan. Nah, kalau kita bermalas-malasan ya siap menerima kebodohan di kemudian hari gitu. Nah, terus tips biar nggak males, kalau dari fisioterapi itu, karena apa ya, misalnya kita melihat layar itu berjam-jam, bisa mungkin 3 jam, berapa jam itu, cara struktur tubuh itu beradaptasi. Jadi ketika terlalu lama ada namanya kontraksi otot, Oke. ketegangan. Ha-ha. Jadi otot itu sifatnya elastis. Ketika terlalu gerakan statis, kurang dinamis, maka si otot itu akan mengalami ketegangan. Ketegangan ya dilawannya dengan diulur Ya. atau harus lebih elastis. Gimana Kak? Gimana Kak ini caranya supaya ngulur nih, biar saya pun juga ketika ngajar gitu kan, ya Pegel, kadang ngantuk. pegel kan ya, capek gitu. Gimana Kak? Mungkin kita bisa praktekkan nih. Nah, kalau ngantuk juga salah satunya kan kekurangan oksigen. Nah, Oksigen berarti oksigen di dalam darah tidak mengalir karena kita diem. Oke, Makanya kita harus gerak. hmm. Mungkin gerakan-gerakan di tempat itu sangat efektif. Contohnya kalau sambil duduk gini. Misal sambil duduk, kita bisa dari ujung anggota tubuh paling jauh. Mulai dari tangan kita stretching biasa seperti olahraga. Gini. Ini gerakan-gerakan statis, Gini ya, misalnya kayak stretching kayak gitu. Pokoknya yang berlawanan dengan tubuh, mengulur, Oh, stretching. mengulur, oke. Tapi tidak berlebihan. Cukup 8 detik, 3 kali repetisi atau 3 kali pengulangan kayak gitu. Cukup. Terus misalnya kepala pegel, cukup digerakkan aja, gak usah sampai dibunyikan. Oh yuk, sama mak krek gitu. Gitu. Nah, Itu kalau kadang, patah gimana kadang ya? enak, tapi kita nggak tahu apesnya nih. Ternyata salah. Aduh. Apes kan, Malah harus apes ya? profesional. Oh, gitu ya. Itu. Berarti- Kemudian, nah si ini pantat nih Pak, Nah, lama-lama di sini panas itu kan. oksigen apa ya, kan mengeluarkan karbon. Nah. Itu kan panas. Nah, Aliran tertekan. nah. Kalau di nama medisnya nanti bisa dikubitus. Nanti bisa memar gitu. Itu harus berdiri karena tekanan ketika kita diem pada tulang belakang itu besar. Tuh, apalagi statis. Jadi gerakan statis itu tekanannya lebih besar daripada dinamis ketika gerak gitu. Makanya ketika kita pegel, kita harus gerak. Itu tuh sebenarnya tanda dari tubuh kita bahwa tubuh kita itu butuh oksigen, butuh gerak. Oke. Itu gitu ya. kalau Itu itu ya penting. sangat istimewa menciptakan tubuh kita. Jadi ada kode-kodenya. Jadi Oke. kita harus peka dengan tubuh kita sendiri. Jangan peka sama orang lain terus, Pak. Nah, ini penting ini, kita harus peka terhadap diri kita Iya. sendiri ya, melalui simpati dan empati dalam tubuh gerak kita gitu ya. Kalau pegel ya udahlah diulur, terus kemudian ya ditengkleng kanan, tengkleng kiri, tetapi ini ya tidak Tidak over. harus over itu ya, malah nggak kembali malah bingung gitu.
Oke, menarik sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tapi waktunya kayaknya sudah habis Kak Sudah Yusuf. habis. Aduh, Iya. sayang sekali ya, Pak. Nanti kita akan ketemu di next session lah ya. Oke, jadi teman-teman, simpati dan empati ini merupakan suatu rasa yang bisa tumbuh kalau hati nurani kita terasah dan sehat. Sehingga untuk menumbuhkan ini, silakan latih terus hati nurani, karena hati nurani itu bisa dididik dan bisa dilatih. Kayak enak sendiri, Pak. Iya, sendiri. Terus kemudian jangan lupa ya bahwa kita juga harus peka terhadap diri kita sendiri, memperlakukan diri kita dengan sewajarnya, karena kita harus bahagia juga ya, Iya, betul. karena bahagia itu juga hal yang penting bagi hidup kita. Kalau kita sakit gimana mau bagiin orang lain ya, Nah, Pak? tuh kalau kita sakit gimana mau bahagiain orang lain. Nah, sehingga kita memang harus bisa membahagiakan diri dan nanti akan berefek kepada kebahagiaan orang lain tentunya. Ya. Baik, itu diskusi kita hari ini, teman-teman Unisa Muda. Dan terima kasih atas waktunya. Jangan lupa saksikan terus Psikomar. Saya Komarudin, dosen psikologi Unisa, dan Saya Yusuf Julfikar, mahasiswa profesi Unisa. oke, terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya di Psikomar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.